Selamat datang dan selamat menikmati. Suho mulai menyerang semua monster yang ada di dekatnya. Suho berpikir, dirinya membunuh para monster dengan satu serangan, ia tidak dapat mengukur seberapa kuat dirinya sekarang. Para hunter yang lain pun ikut bertarung. Mereka yang mendapatkan black armor dari Suho menjadi semakin kuat dan dapat melawan balik para monster sekarang. Melihat para hunter baik-baik saja, ia rasa dirinya tidak perlu menolong mereka lagi. Sepertinya shadow item menaikkan status dan membuat para hunter jadi semakin kuat. Skill baru yang Suho dapatkan saat pergantian job, Shadow Creation. Dengan skill itu, membuat Suho dapat menciptakan item. Suho mendapatkan bahan dengan melihat dari informasi pasukan bayangan. Suho dapat membentuk ulang bentuknya dengan membongkar atau memasang kembali sesuai keinginannya. Suho mengekstrak bayangan dari para mayat monster naga dan ia membentuk beberapa item dari bayangan mereka. Suho menyadari kalau setiap item yang dirinya ciptakan mempunyai kualitas yang berbeda-beda. Saat ia berpikir kalau semua itemnya akan menjadi kualitas rare, ternyata beberapa itemnya hanya kualitas rendah. Sepertinya kualitas itemnya sesuai dengan kualitas bahan bayangan yang ia punya. Saat jobnya berubah, Suho akhirnya dapat menyimpan bayangan. Skill Shadow Item Contract, Suho dapat menciptakan item yang levelnya dapat dinaikkan, tapi hanya berlaku untuk bayangan kualitas hero saja. Saat gerombolan monster akan menyerang Suho, tiba-tiba Park Dojin muncul. Perhatian para monster teralihkan kepada Dojin. Dojin menggunakan skill Amplify dan menghabisi semua monster dalam sekejap. Semua hunter dan Suho yang melihatnya kagum akan kehebatan Dojin. Inilah pertama kali bagi Suho bertemu dengan Dojin secara langsung. Saat melihat Suho di berita, Jinho dan Pak Wu merasa lega karena ternyata Suho baik-baik saja. Pak Choi menelpon Pak Wu dan berkata, apakah Pak Wu melihat siaran langsung? Hunter bermasker hitam, Sung Suho sudah muncul. Ternyata itu adalah telepon 3 arah, dan Lim Tae-gyu yang mendengar percakapan itu langsung bergegas menuju tempat Suho. Lim Tae-gyu mengatakan, dirinya akan menelpon Dojin dan meminta Dojin untuk menangkap dan menahan Suho. Pak Wu mengatakan, kita tidak dapat menggunakan kekerasan. Tidak ada bukti kalau Suho adalah seorang kriminal. Lim Tae-gyu mengatakan, kalau begitu, mengapa Suho menyembunyikan mukanya? Dirinya tahu kalau Suho seorang kriminal yang terhubung dengan Stardust. Dan juga, Suho membunuh Lee Min-sung. Pak Choi mengatakan, dirinya pikir kalau Suho bukan orang jahat, tapi ia setuju kalau kita harus membawa Suho ke asosiasi Hunter. Selama penyelidikan, Suho ternyata keponakan dari Yu Jinho, seseorang yang dekat dengan ketua asosiasi Hunter. Dirinya membantu asosiasi Hunter karena ia pikir ketua asosiasi adalah orang yang benar. Ia harap Pak Wu dapat membuat keputusan yang bijak. Saat Tae-gyu menelpon Dojin, Dojin memberitahu kalau Suho berada di hadapannya. Dojin mengatakan, Hunter Sung Suho. Ketua Guild Reaper meminta dirinya untuk membawa Suho ke asosiasi Hunter. Melihat Suho yang muncul di depan umum, sepertinya Suho masih belum paham. Suho ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan wakil ketua Guild Reaper, Lee Min-sung, dan dituduh sebagai dalang distribusi Stardust. Dirinya pikir, akan lebih baik Suho ikut dengannya tanpa melawan. Para hunter lain mencoba untuk membela Suho karena sudah menolong mereka. Suho mengatakan dirinya akan baik-baik saja. Terima kasih atas pembelaan kalian, ia akan pergi sendiri. Dirinya memang berencana untuk pergi ke asosiasi Hunter. Hunter yang lain merasa Suho sangat baik, sudah memberi mereka item, tapi Suho mengambil kembali bayangan miliknya. Saat melihat Suho, Dojin berpikir aura Suho terlihat sangat berbeda sekarang. Apa yang terjadi dengan Suho baru-baru ini, sehingga Suho menjadi sekuat itu? Kemungkinan Star Fragment akan bekerja pada Suho, semakin mengecil. Ia perlu merubah Star Fragment agar dapat mengubah Hunter Rank S menjadi pengikutnya. Apakah dirinya perlu berada di dekat Suho sampai saat itu tiba? Tiba-tiba muncul peringatan. Ternyata penjara di Jisan, tempat menahan para Awaken, telah terjadi pelarian besar-besaran. Sepertinya para tahanan menggunakan doping ilegal yang terlarang, Stardust. Mendengar kata Stardust, Suho langsung berhenti berjalan. Suho mengatakan, kita harus menghentikan para tahanan yang kabur.
Jika para tahanan menggunakan Stardust, para hunter tidak akan mampu menghentikan mereka. Dojin mengatakan, bila Suho tidak pergi ke asosiasi sekarang akan menjadi masalah. Tapi Suho tetap bersikeras akan pergi, walaupun itu akan menjadi masalah bagi dirinya. Melihat keputusan Suho yang tidak akan goyah, Dojin berkata, kalau begitu anggap saja dirinya sudah berusaha semampunya menghentikan Suho, tapi dirinya gagal. Suho berterima kasih kepada Dojin dan berjanji akan pergi ke asosiasi hunter setelahnya. Lalu Suho pergi meninggalkan Dojin. Dojin mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk dirinya melihat seberapa kuat Suho sekarang. Di penjara Jisan, terlihat banyak korban jiwa dari berbagai pihak dan alarm peringatan berkumandang memenuhi tempat itu. Seorang napi mengatakan, manusia sungguh kejam, mereka menaruh kristal mana di leher untuk membunuh kita. Tidakkah kalian setuju, teman-teman? Kita baru saja mendapatkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan kekuatan yang kita dapatkan setelah bencana. Tapi asosiasi hunter mencap kita sebagai kriminal dan mengurung kita di sini. Dirinya akan membalaskan dendam kepada asosiasi hunter sekarang. Ada lebih dari ratusan awaken di sini. Lepaskan dendam kalian yang terpendam. Mari tunjukkan akibat dari kemarahan kita. Ini adalah dungeon break. Identitas dari napi yang baru saja berbicara adalah Hwang Dong-suk, kakak dari Hwang Dong-so, seorang hunter rank S. Pengumuman bergema di seluruh kota. Telah terjadi pelarian besar-besaran di penjara Jisan. Para penduduk yang tinggal dekat penjara ikuti instruksi para hunter dan segera evakuasi. Di dalam sebuah rumah kosong, terlihat para tahanan melubangi pintu dan masuk ke dalam. Sepertinya penghuni rumah itu sudah pergi karena mendengar peringatan. Salah satu tahanan berkata, apakah kita benar-benar akan melawan asosiasi hunter? Mereka mempunyai hunter rank S dan rank A di asosiasi. Tahanan yang lain mengatakan, bila kita menguasai kota dan menahan Sandera, apa yang dapat rank S lakukan kepada kita? Kita juga mempunyai Star Fragment yang Dong-suk berikan untuk kita. Apa yang kamu pikirkan bila asosiasi hunter menetapkan benda ini ilegal? Itu karena mereka takut jika semua orang menjadi kuat dan asosiasi kehilangan kekuasaan. Kita juga memiliki rank S di pihak kita. Saat tahanan yang lain menemukan minuman keras yang mahal, mereka semua segera mengambilnya. Sedangkan di dalam lemari, ada seorang anak kecil. Saat anak kecil itu sedang mengirim pesan, seorang tahanan menemukannya. Dong-suk menikmati pemandangan kota yang hancur terbakar dan para tahanan yang bertarung melawan para hunter. Dong-suk mengatakan, sungguh pemandangan yang menakjubkan. Bahkan tahanan tingkat tinggi menyebabkan kekacauan karena menuruti perkataannya. Kang Tae-shik mendekati Dong-suk dan berkata, para tahanan sedang mengulur waktu, mari kita pergi sekarang. Dong-suk mengatakan, Tae-shik hanya seorang bawahan adiknya, jadi jangan memerintah dirinya. Tae-shik mengatakan dirinya tidak bekerja untuk Dong-so, ia hanya menuruti permintaannya. Dong-so meminta agar dirinya membawa Dong-suk ke luar negeri. Dong-suk mencengkram kerah Tae-shik dan berkata, apakah Tae-shik memandang rendah dirinya? Hanya karena ia awakanet rank rendah. Tae-shik berpikir, berani sekali Dong-suk berlagak kuat. Dong-suk hanya seorang pengecut yang tidak berani menggunakan Star Fragment karena dia takut akan efek sampingnya. Apakah dirinya bunuh saja si Dong-suk ini? Tae-shik teringat akan perkataan Hwang Dong-so. Dirinya tidak tertarik untuk melawan asosiasi hunter. Itu hanya alasan untuk membuat para tahanan menyebabkan kekacauan. Saat kekacauan terjadi, bawa Dong-suk kepada dirinya dan permintaannya akan berakhir. Tae-shik tahu apa akibatnya bila ini gagal, bukan? Tae-shik merasa dirinya tidak dapat membuat seorang rank S menjadi musuhnya. Tae-shik mengatakan, ia akan menuruti apa yang Dong-suk inginkan. Di atas gedung asosiasi hunter, Pak Choi bersama dengan Pak Woo sedang bersiap untuk pergi ke Jisan. Pak Choi berkata, ini pertama kalinya sejak bencana hebat, dirinya bertarung bersama dengan ketua asosiasi. Pak Woo mengatakan, dirinya tidak dapat tinggal diam melihat para penduduk menderita. Pak Choi bertanya, apa yang terjadi dengan pengekang leher yang para tahanan pakai? Pak Woo mengatakan, pusat kontrol penjara dihancurkan oleh seseorang. Beberapa afiliasi asosiasi juga diserang secara misterius, dan beberapa di antaranya dalam kondisi mengenaskan. Pak Choi mengatakan, kontrol penjara yang dijaga oleh rank A dihancurkan,
dan para tahanan menggunakan Stardust. Sepertinya ada seseorang yang kuat ikut campur di dalamnya. Lim Tae-gyu berkata, jadi ada dalang di balik kejadian itu. Suho tidak merespon panggilan dari asosiasi. Suho meninggalkan pesan kalau dia akan pergi ke penjara di Jisan. Jika seseorang terlibat dalam distribusi ilegal Stardust, pergi ke tempat di mana para penjahat menggunakan Star Fragment, penjelasan lebih lanjut sudah tidak lagi diperlukan. Suho mungkin akan muncul sebagai hunter bermasker, yang sebelumnya membunuh Lee Min-sung untuk menutupi keterlibatannya dalam distribusi Stardust. Dan juga Suho terdaftar sebagai false ranker dengan menyembunyikan kemampuan aslinya, maka Suho adalah penjahat yang berbahaya. Itu adalah penilaiannya, dan dirinya berniat untuk bergabung dalam misi ini. Pak Choi mengatakan, setelah Suho menghilang tanpa jejak, tiba-tiba saja muncul kembali, menolak panggilan asosiasi dan bergegas pergi ke Jisan. Walaupun Suho menyembunyikan rank aslinya, kali ini semuanya jadi tidak masuk akal. Suho tidak dapat diprediksi, jadi kita harus bergerak dengan asumsi kalau Suho adalah penjahat. Dojin berpikir, dengan tubuhnya yang sekarang, tidak mungkin baginya untuk menghadapi para rank S. Apakah Suho tidak mengantisipasi kalau ini akan terjadi? Dengan asosiasi melarang Stardust, dirinya pikir akan sulit mendistribusikannya. Tapi para tahanan dengan senang hati menerima Star Fragment beserta efek sampingnya. Dengan begitu, dirinya akan memperhatikan situasinya dari jauh. Dirinya akan menunggu sampai Suho datang. Suho bergerak secepat mungkin untuk sampai di Jisan. Ia pikir dirinya akan sampai dengan cepat bila menggunakan Beast Possession. Dirinya berharap Gray dapat bertahan sebentar lagi. Saat Suho mendekati kota, ia mendengar banyak tangisan dari orang-orang yang sekarat. Sepertinya pendengarannya meningkat karena bond skill. Kerusakannya akan semakin parah seiring waktu berlalu. Dirinya tidak boleh ragu-ragu. Suho melihat beberapa tahanan sedang membunuh orang-orang. Suho mengirim Gray kembali dan langsung menyerang salah satu tahanan. Suho mengatakan, jika kalian kabur dari penjara, seharusnya terus lari saja. Mengapa kalian menyebabkan kekacauan dan melukai orang-orang? Dirinya tidak punya banyak waktu, jadi ia akan mengatakan sekali saja. Kalian semua mempunyai dua pilihan, terima serangannya sampai pingsan, atau melawan dan mati. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.